Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits, ballighu anni walau ayatan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita punya rezeki. Bahkan kita bingung mau pilih makanan apa. Ada bakso, ada miso, ada pecel, ada yang penyet dan lain sebagainya. Tapi bayangkan di luar sana masih banyak yang bingung dengan apa ia makan. Artinya di sini memang kita harus lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna syukur itu ketika kita mampu menggunakan segala nikmat dan pemberian Allah itu ke jalan yang disukai, ke jalan yang diridhoi, maka itulah sejatinya bersyukur. Dan alhamdulillah hari ini sama-sama kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dari rumah masing-masing menuju Masjid Al-Ikhlas, tempat kita melaksanakan sholat Jumat di hari yang berbahagia ini. Ini merupakan bentuk salah satu daripada bersyukur kepada Allah. Allah berikan kita tangan, Allah berikan kita kaki, Allah berikan kita mata, Allah berikan kita telinga. Hari ini telah kita gunakan untuk sama-sama melakukan kegiatan wajib setiap Jumatnya. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak membaca salawat kepada beliau nantinya kita semua mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang besar. Kapan? Di yaumil la yanfa' mal wala banun. Di hari yang tidak ada lagi manfaat harta, wala banun, dan anak-anak tak bisa lagi menolong. Di hari itu matahari jaraknya dengan kita hanya sejengkal, yaitu di padang mahsyar. Di saat itu kita tidak bisa lagi meminta pertolongan kepada siapapun. Hari ini kita punya uang. Uang bisa menyelamatkan kita. Uang bisa membuat kita gagal masuk penjara. Uang bisa membuat kita segala-galanya bisa. Hari ini kita punya anak. Anak bisa membantu menolong kita. Tapi di yaumil kelak tak ada satupun yang bisa kita jadikan sebagai backing, kecuali hari ini kita banyak-banyak mengirimkan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang kita bacakan disampaikan oleh malaikat Jibril sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kami selaku khatib selalu mengajak hadirin sekalian, khususnya pribadi, untuk sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata orang Batak dulu ketika pernah seorang guru besar di daerah Mustafawiyah, Purbabaru, Kecamatan Lembah Sorik, Merapi, Kabupaten Madinah, Mandailing Natal, beliau menyampaikan nasihat kepada santrinya dengan bahasa Batak yang sangat indah. Apa kata beliau yang hari ini masih terngiang di telinga kita?
Ulang komo songon aik lalu batu so. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ulang. Ulang itu jangan. Komu itu kita, atau bahasa kasarnya kalian. Ulang komu, jangan kalian. Songon itu seperti. Aik itu air. Lalu itu berlalu. Sesuatu yang sudah berlalu. Jangan seperti air berlalu. Tapi batu so. Batu itu ya batu. Diam itu, so itu baru diam. Andai kata ada sebuah sungai yang memiliki batu yang besar, air terus mengalir, tapi batu tetap diam. Tapi jadilah seperti te namayuk iaik-aiki. Jadilah seperti daun misalnya yang warna kuning atau warna apapun, daun itu mengikuti aliran. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam bidang keimanan, hari ini mungkin iman kita biasa, tapi kalau bisa ke depan harus ada tetap peningkatan. Hari ini ketakwaan kita mungkin belum atau masih seperti yang kemarin. Kalau bisa ke depan tetap harus ada peningkatan dalam kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas yang menjadi pertanyaan, apa itu iman dan apa itu takwa? Iman, andai kata hari ini khatib mengatakan kepada jamaah, nanti di jam 10 di hari Senin besok itu ada razia. Ketika jamaah mempercayai bahwa ada razia di Kuala Simpang misalnya, itulah dia iman. Lantas ketika kita sudah tahu bahwasanya di Kuala Simpang itu ada razia, dari sejak sebelum berangkat kita sudah mempersiapkan dengan mempersiapkan helm, mempersiapkan STNK, mempersiapkan SIM, surat izin mengendara, dan perlengkapan safety reading yang lain. Maka itulah yang dinamakan dengan takwa. Iman pada dasarnya adalah mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Huwa qaulun bilisani, mengucapkan dalam mulut, kemudian membenarkan dengan hati, dan kemudian melakukan dengan tindakan. Dan takwa dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan berasal dari huruf takwa itu sendiri. Ada huruf takwa itu setidaknya ada 4. Yang pertama huruf ta, yang kedua huruf qa, dan ketiga huruf wa, yang keempat adalah huruf iya. Apa itu tanya, apa itu qanya, apa itu wanya, dan apa itu wanya? Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita kupas. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengajak hadirin sekalian khususnya pribadi untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini ada alasan-alasan mendasar yang mungkin ayatnya sering kita bacakan dan kita hafal. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang pertama, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Masuk pada ayat berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Beriman dulu kepada yang gaib. Apa itu yang gaib? Itulah dia rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah dan seterusnya. Setelah kita percaya bahwasanya Allah itu ada, baru kemudian melaksanakan yang namanya sholat. Setidaknya ada 3 huruf dalam kaidah sastra bahasa Arab. 3 pengertian ketika huruf shad dengan huruf lam ini bertemu, setidaknya memiliki arti yang sangat luar biasa. Setidaknya memiliki keterkaitan yang sangat penting. Shad dengan lam bertemu. Yang pertama namanya sholat. Sholat itulah hablum minallah kita. Hubungan manusia kepada Allah. Kemudian ada shad yang kedua, sholawat. Itulah hubungan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dengan banyak mengamalkan sunnahnya, dengan banyak berselawat kepadanya, dengan banyak mencintai, kemudian mempraktekkan rasa cinta itu dengan mengamalkan sunnahnya, sunnah-sunnah yang sangat banyak itu. Ini merupakan selawat daripadanya. Kemudian yang ketiga, juga masih pertemuan shot dengan lam, yaitu silaturahim. Apa itu silaturahim? Silatu, shot dengan lam bertemu artinya menyatu, artinya mengkoneksikan, artinya berhubungan. Yang pertama, sholat harus kita jaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tak akan masuk surga kalau tidak memiliki kunci. Kuncinya itu ternyata adalah sholat. Kemudian sholawat, menjaga hubungan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat mencintai kita sebagai umatnya. Patah giginya, berdarah pelipisnya, demi memperjuangkan kita selaku umatnya. Bahkan di akhir hidupnya, di akhir hayatnya, ketika ruh hendak berpisah dari tubuhnya, kalimat yang terakhir keluar dari bibirnya yang mulia, bukan bagaimana istriku, bukan bagaimana anakku, bukan bagaimana hartaku, tetapi kalimat yang keluar terakhir dari bibir beliau yang mulia adalah ummati, ummati, ummati. Bagaimana dengan umatku? Cintanya beliau dengan umatnya. Siapakah umatnya? Tentu jawabannya adalah amanu bi walam yarawni. Suatu ketika sahabat pernah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami termasuk daripada umatmu?" Kata Rasulullah, "Tidak, wahai sahabatku. Akan ada nanti satu telaga. Ketika mereka itu minum, mereka la yadma'u fiha abada. Enggak akan haus untuk selama-lamanya. Mereka yang aku simpan ini satu doa untuk sebagai senjata untuk doakan mereka." Sahabat bertanya-tanya, "Apakah itu saudara-saudaramu, hai Rasulullah? Apakah itu anak-anakmu, hai Rasulullah? Apakah itu istrimu, hai Rasulullah?" "Tidak juga, wahai sahabatku." "Lantas siapakah mereka itu, ya Rasulullah?" "Amanu bi walam yarawni." Mereka adalah orang yang tidak hidup denganku. Wahai kalian sahabatku, kalian bertemu denganku, kalian setiap hari bersamaku, bertatap muka, bersama, berjalan bersama denganku. Tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak pernah menjumpai diriku. Mereka hidup jauh setelah wafatku. 1000 tahun, 2000 tahun, bahkan setelah wafatku. Mereka hidup, tetapi mereka sangat mencintaiku. Mereka banyak mengamalkan sunnahku. Mereka banyak mengirimkan salawatnya kepadaku. Dan ketahuilah sahabat, aku pun sangat rindu dengan mereka. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Silaturahim yang ketiga. Silaturahim menyatukan rahim. Rahim itu adalah yang dimiliki seorang ibu. Artinya kita memaknai bahwa kita semua berasal dari satu ayah, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Satu ibu, satu perut, satu rahim, yaitu Siti Hawa. Kalau ini sudah tertanam, tidak akan ada lagi rasa benci, meskipun dia beda keyakinan dengan kita. Kalau ini sudah tertanam, timbal baliknya, feedbacknya adalah timbul rasa kasih sayang terhadap sesama. Jangankan kepada sesama manusia, bahkan kepada hewan pun kita akan lebih sayang. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang salat, hablum minallah kita. Ini dalil yang sangat mendasar, terletak dalam surah Al-Baqarah juga pada ayat yang ke-43 yang berbunyi wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kemudian ada ayat berikutnya warka'u ma'ar raki'in. Kerjakan sholat, tunaikan zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Ini menjadi dalil utama bahwasanya kita memang harus mengutamakan berjamaah. Berjamaah itu warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Kemudian pada ayat yang 45, di sini kabar gembira yang ingin kami beritahu kepada jamaah sekalian. Ada satu ayat yang sangat luar biasa. Apapun masalah kita, apapun kendala hidup yang kita alami, apapun kesulitan, kesempitan yang sedang kita rasai, ada ayat Allah yang sangat indah di ayat 45 ini. Surah Al-Baqarah.
Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu, asal katanya adalah ista'ana yasta'inu. Terletak juga di Al-Fatihah. Iyyaka na'budu, ini Al-Fatihah rukun. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Dan ayat penjelasan berikutnya ternyata dalam surah Al-Baqarah ayat 45 ini tadi. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah penolong. Wasta'inu, ketika kita ketimpa masalah, ketika kita ketimpa kesulitan hidup, ketika kita ketimpa cobaan hidup, jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya itu sangatlah berat. Illa adalah kalimat pengecualian. Kecuali 'alal khashi'in, atas orang-orang yang khusyuk sholatnya. Jamaah sidang pendengar sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu khatib menarik kesimpulan. Yang pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuka kita di awal. Kemudian yang kedua, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mari meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan keimanan. Dan yang keempat, jaga 3 pertemuan huruf shad dengan lam ketika bertemu. Yang pertama, jaga sholat, utamakan sholat berjamaah, utamakan sholat di masjid kita yang tercinta ini. Kemudian yang kedua, tetap berselawat kepada Rasulullah agar kita dapat naungan nantinya, dapat pertolongan tentunya. Dan yang ketiga, jaga silaturahim. Al-jama'atu rahmah wal furqatul ajab. Berjamaah itu rahmat, dan berpecah belah itu adalah siksaan, azab yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang dapat khatib sampaikan kiranya dapat bermanfaat buat kita semua, khususnya pribadi. Dan terakhir kesimpulannya, apapun masalah kita, apapun cobaan hidup yang kita alami, solusinya pertama dengan bersabar, kemudian dirikan yang namanya sholat. Masalah kita besar, ada Allah yang lebih besar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azimil karim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim wa azim wa ajmal tafaddal wa barik bi jalalik wa kamalika ala zainal umalik al-washatir umalik al-washatir al-ajam والإمام طيبة والحرام لترجمن لكلام الكلام ومنبع الوحي والحكمات والحكم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم على الله تبارك وتعالى ومن صحابة سيدنا رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidil anbiya wa khatamun nabiyyin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur juyusal muslimin, Allahumma ansur juyusal muslimin fi Palestin ya Allah. Allahumma ansur juyusal muslimin ya Allah fi ayyil makan, khassan fi biladina hada Indonesia, khassan fi qaryatina hada Aceh Tamiyang kalau ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana nawwir qulubana wa nawwir quluba walidayna wa afkarana binuril iman wa binuril islam wa binuril ihsan kama nawwartal arda binuris syamsika wal qamarika abadan abada.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.